Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mulai persekutuan doa pada malam hari ini dengan menggunakan bahan masa Paskah persekutuan doa hari ke-6. Kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Cukup. Dan marilah kita lanjutkan dengan memuji nama Tuhan. Hari Kidung Jemaat 397 bait yang pertama dan yang kedua. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi Juru Selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami datang kepadamu mohon ampun dosa, karena banyak kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mengucap syukur bila pada malam hari ini Tuhan telah pimpin persekutuan doa yang kami adakan dengan cara tidak bertatap muka. Tuhan pimpin kami pribadi-pribadi yang ikut dalam persekutuan doa, dalam kondisi yang sekarang sedang mengalami kondisi luar biasa. Pimpin hamba-hambamu yang ada di rumah masing-masing, sehingga boleh bersatu, bersekutu, memuliakan namamu. Pimpin persekutuan pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, sehingga kami semua yang terlibat boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Kami serahkan dalam bimbingan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 397, bait yang pertama, bait yang ketiga dan yang keempat. Sol, do, do, do. 1, 2, 3. Dimuliakanlah Anak Domba Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi.
kasih abadimu, jiwa kami penuhi dengan apimu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal 6 ayat yang keempat sampai dengan ke-6, dilanjutkan kitab 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Mari Bapak Ibu, kita buka dulu kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-6. Kitab Roma 6 ayat 4 sampai dengan ke-6, demikian firman Tuhan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia sama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dan kita lanjutkan dari kitab 1 Petrus. Kitab 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita dengarkan firman Tuhan, penjabaran dari kitab Roma 6 ayat 4 sampai dengan 6 dan 1 Petrus
1 ayat 3 sampai dengan 6 dengan diberi judul dilahirkan kembali oleh kebangkitannya. Di dalam keyakinan Kristen, dogma tentang kelahiran kembali menjadi satu tema sangat penting. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diharapkan juga bisa menjalani hidup baru bersama Tuhan. Hidup baru tersebut adalah hasil dari proses yang disebut sebagai kelahiran kembali. Di dalam proses tersebut, orang diajak untuk mematikan kedagingannya bersama dengan kematian Kristus untuk kemudian dibangkitkan bersama dengan Kristus ke dalam kehidupan baru. Kitab Roma 6 ayat keempat sampai dengan ke-6 menuliskan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Oleh karena itu, tepatlah apa yang ditulis oleh surat 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Tentang kisah kelahiran baru ini, kita mungkin bisa belajar dari sosok seorang pendeta yang tubuhnya dipenuhi oleh tato. Namanya adalah Pendeta Agus Sutekno. Ia saat ini melayani para penjajah seks komersial dan anak-anak mereka, para waria, dan orang-orang gelandangan di Semarang. Tato di sekujur tubuhnya menjadi bukti sejarah bahwa ia dahulu adalah anak jalanan dengan berbagai tabiat yang menyertainya. Ia dulu suka mabuk, mengonsumsi narkoba, dan hidup bergelandang di jalan. Kisah hidup Agus Sutekno berubah ketika Yesus menjumpainya secara pribadi. Perjumpaan dengan Yesus mampu mengubah hidupnya yang tadinya tidak percaya menjadi percaya kepada Yesus. Yang tadinya hidup semau gue, sekarang hidup semau Yesus. Proses hidup barunya juga bukan proses yang sederhana. Ia sempat dicurigai dan tidak dipercayai oleh orang-orang Kristen. Namun ia tetap mencari Tuhan. Sebelum ia mendapat rekomendasi masuk sekolah teologi,
ia harus mengabdi selama 5 tahun untuk menjadi tukang bersih-bersih gereja. Pekerjaan membersihkan toilet yang tidak pernah mau ia kerjakan saat harus ia kerjakan. Awalnya hatinya memberontak karena ia pun tidak suka disuruh-suruh. Namun kekuatan dari Tuhan menolongnya, sehingga ia mampu diubah menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang mau melayani sebagai hamba. Tatkala ia sekolah teologi, ia adalah satu-satunya orang yang tidak dikirim untuk praktek di jemaat karena tubuhnya yang dipenuhi tato. Ketika lulus pun, ia tidak diterima oleh satu jemaat pun untuk menjadi pendeta. Terhadap semua perlakuan tersebut, awalnya ia juga kecewa, marah, dan protes. Namun, ia pada akhirnya mampu menerima semua itu dengan lapang dada dan terus memegang komitmen untuk melayani Tuhan. Sampai pada akhirnya, pada pergumulannya, Tuhan memanggilnya untuk menjadi pendeta bagi orang-orang jalanan sejak tahun 2000. Disitulah ternyata ia menemukan passion, panggilannya. Ia menjadi berkat bagi orang-orang yang tersisih. Saudara, setiap kita dipanggil untuk dilahirkan kembali agar dapat menjalani hidup baru dengan karakter, gaya hidup, dan spirit yang baru. Mungkin perjalanan yang kita jalani dalam proses kelahiran kembali tersebut juga tidak mudah seperti yang dialami oleh Agus Suteno. Namun satu hal yang pasti, bahwa Tuhan akan menolong kita. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 1 ayat 5a dan 6, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Amin. Menerima firman Tuhan pada malam hari ini akan kita tanggapi dengan memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 340, bait yang kedua dan yang ketiga. Kita akan pujikan nama Tuhan, menanggapi firman yang telah diberikan kepada kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 340, bait yang kedua dan yang ketiga. Sol do mi do la do sol do re mi re. 1, 2, 3. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah.
dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap semakin berbahaya, semakin kau tegap. Hai bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatnya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Mari kita berdoa syafaat dan doa penutup. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan telah memberikan firman yang hidup bagi kami. Tuhan yang telah memperhari hidup kami. Kami mohon ampun karena kami seringkali menyangkal, tidak menuruti perintah-Mu, tidak menuruti hidup kami dibimbing Roh Kudus. Dan pada malam hari ini Tuhan telah ingatkan untuk kembali memenuhi panggilan-Mu, menjalankan hidup yang kudus, hidup baru, hidup yang dibimbing oleh Roh Kudus. Sehingga kami mau melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami, dari pimpinan atas sampai pimpinan yang terbawah, bersama-sama bersatu menghadapi pencobaan yang sedang kita alami oleh wabah corona. Berikan kebijaksanaan, ketaatan, sehingga para pemimpin kami bisa membimbing rakyat, bisa membimbing kami semua untuk menjalani bersama-sama memerangi ibadah corona. Dan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau ingatkan menjadi manusia baru, ajarkan kepada kami menurut aturan pemerintah. Kami turut mendukung proses menghadapi wabah corona ini. Kami turut mendukung program-program yang dijalankan. Kami sebagai anggota jemaat-Mu, Kau pakai kami dan mau menuruti apa yang dianjurkan oleh para medis dan tenaga-tenaga ahli. Bukan menuruti kemauan kami pribadi-pribadi, sehingga kami bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di lingkungan pekerjaan, di masyarakat sekitar, dan juga dimanapun kami berada, kami mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan kami juga berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami, tenaga para medis yang membantu mereka proses penyembuhan bagi saudara-saudara kami yang terkena virus ini. Beri kekuatan ekstra, baik pikiran, tenaganya, sehingga mereka tetap kuat dan eksis, dan senantiasa di dalam menjalani merawat pasien-pasien, hanya mengandalkan pertolongan-Mu saja ya Tuhan. Mereka harus meninggalkan anggota keluarga, Engkau jagai anggota keluarga yang ditinggalkan. Engkau berikan pertolongan, kekuatan, sehingga keluarga itu bersatu. Demikian juga untuk pasien-pasien yang terkena, baik yang status pasien, ODP, PDP. Ajarkan mereka semua juga mengerti, harus taat apa yang harus dilakukan. Di dalam kehidupannya, senantiasa mengandalkan bahwa Tuhan yang memberikan yang terbaik. Dan Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan. Dan untuk kami yang tidak terkena virus, ajarkan kami lebih bisa mengucap syukur karena badan kami tetap sehat, dan ajaran kami bisa berbagi kasih, ambil tindakan apapun yang bisa kami lakukan untuk menolong sesama kami yang membutuhkan dalam hal apapun. Dan kami juga berdoa untuk gereja kami, pimpin ketua majelis dan majelis
beserta pendeta. Berikan hikmat sehingga juga bisa mendukung apa yang telah menjadikan program pemerintah dan tidak akan melepaskan pengembalaan bagi jemaatnya, semakin bijaksana, bisa menjadi contoh teladan dalam kehidupan masyarakat sekitar, bahwa hamba-hambamu bisa menjadi teladan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan pada malam hari ini pula, Tuhan telah memperkenankan memberikan firman. Secara fisik kami tidak bisa bersatu, namun kami secara hati, secara jiwa, secara melakukan ibadah secara bersama-sama. Kami bersyukur. Untuk selanjutnya, kehidupan kami mau serahkan dalam bimbingan tangan kuasa. Ampunkan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini dengan memujikan nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 392, bait yang pertama dan yang ketiga. Kidung Jemaat nomor 392, bait yang pertama dan yang ketiga. Mi re do sol sol fa sol la sol sol mi sol do si la sol fi sol. 1, 2, 3. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bait yang ketiga. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menikmati firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, biarlah kita sama-sama membawa berkat dari Tuhan dan kita bisa menjadi saluran berkat. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Amin.